Bagaimana Roh Kudus benar-benar bekerja menurut Alkitab? Izinkan saya menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi. Pernahkah Anda menyebut nama Roh Kudus, tetapi di dalam hati merasa bahwa Anda sebenarnya belum benar-benar mengenalnya? Anda mendengar orang-orang berbicara tentang roh itu. Anda melihat namanya di dalam Alkitab. Anda merasakan sesuatu saat ibadah, mungkin Anda menangis, mungkin tubuh Anda bergetar. Namun jauh di dalam hati, Anda masih bertanya-tanya, siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bergerak? Dan bagaimana saya bisa berjalan bersamanya setiap hari dengan sungguh-sungguh? Sahabatku, pesan ini bukan untuk orang-orang yang puas dengan agama yang dangkal. Ini untuk mereka yang lapar akan Allah, Allah yang sejati. Untuk mereka yang sudah lelah hidup sebagai orang Kristen yang tidak memiliki kuasa. Untuk mereka yang bosan hanya mendengar tentang kitab kisah para rasul dan siap untuk menghidupinya. Anda tidak pernah diciptakan untuk hidup selamat tetapi kosong. Anda tidak pernah dipanggil untuk percaya, namun tetap terjebak. Anda tidak pernah diciptakan untuk menghadapi peperangan hidup sendirian. Anda diciptakan untuk membawa kuasa. Anda dilahirkan untuk berjalan dalam keberanian. Anda dipilih untuk menjadi bejana api dan Roh Kudus. Dialah api itu. Anda tidak dapat memahami Alkitab tanpa Dia. Anda tidak dapat berdoa dengan efektif tanpa Dia. Anda tidak dapat menghasilkan buah rohani tanpa Dia. Anda tidak dapat bertempur dalam peperangan rohani tanpa Dia. Anda tidak dapat menjadi serupa dengan Kristus tanpa Dia. Roh Kudus bukanlah pilihan tambahan. Dia adalah kebutuhan mutlak. Jadi hari ini, saya tidak sedang memberi Anda sebuah kuliah. Saya sedang memberikan Anda sebuah kunci. Karena ketika Anda memahami bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam Alkitab, Anda akhirnya akan mengerti bagaimana Dia ingin bekerja di dalam diri Anda. Mari kita tidak membicarakan Dia dari kejauhan. Mari kita mendekat. Mari kita masuk lebih dalam. Mari kita terjaga. Roh Kudus tidak menunggu orang-orang yang sempurna. Dia sedang mencari orang-orang yang bersedia. Apakah Anda siap? Nomor 1, janji dan pribadi. Roh Kudus bukanlah sebuah itu. Mari kita luruskan ini sejak awal. Roh Kudus bukanlah sebuah kekuatan. Dia bukan angin. Dia bukan getaran. Dia bukan sensasi merinding. Dan dia bukan sebuah benda. Dia adalah Allah, dan dia adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan suara. Yesus tidak berkata, "Aku akan mengirimkan sebuah sumber kuasa." Dia berkata, "Aku akan mengirimkan Dia." Roh Kudus bukanlah tambahan dalam hidup Kristen Anda. Dialah hidup Kristen Anda itu sendiri. Yohanes 14, 16-17 berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Apakah Anda menangkap itu? Kamu mengenal Dia. Yesus tidak berkata kamu akan merasakannya. Dia berkata kamu akan mengenalnya. Roh Kudus bukanlah misteri aneh yang jauh. Dia adalah sahabat terdekat Anda jika Anda mengizinkannya. Dalam Perjanjian Lama, Roh datang ke atas orang-orang secara sementara. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Yesus berjanji bahwa Roh akan tinggal di dalam kita secara permanen. Itu adalah sebuah perubahan yang radikal. Dulu hanya nabi, imam, dan raja yang memiliki akses kepadanya. Sekarang setiap orang percaya
memiliki akses kepada hadiratnya, suaranya, dan kuasanya. Tetapi inilah masalahnya. Kita sering berbicara tentang Roh Kudus seperti dalam kelas teologi, bukan menyambutnya seperti tamu di dalam ruangan. Kita memperlakukannya seperti perangkat lunak. Apakah kamu memiliki Roh Kudus? Tidak, sahabatku. Pertanyaannya bukan, apakah kamu memiliki Dia? Pertanyaannya adalah, apakah Dia memiliki kamu? Gereja mula-mula tidak hanya percaya kepada Roh Kudus. Mereka berjalan bersamanya. Mereka menantikannya. Mereka mengikuti pimpinannya, bahkan ketika itu tidak masuk akal. Kisah Para Rasul 13:2 berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Roh itu berkata, Dia berbicara, Dia memimpin, Dia bergerak, Dia berduka cita, Dia menghibur, Dia menegur, Dia tidak diam. Kitalah yang berhenti mendengarkan. Jika versi kekristenan Anda tidak melibatkan Roh Kudus, maka Anda tidak sedang menjalani hidup yang Yesus mati untuk berikan kepada Anda. Biarkan itu meresap. Inilah saatnya berhenti memperlakukannya sebagai doktrin dan mulai meresponsnya sebagai pribadi. Dia bukan awan energi. Dia bukan suplemen rohani. Dia adalah pribadi ketiga dari Tritunggal, setara dengan Bapa dan Anak. Dialah hadirat Allah di sini dan sekarang. Dan Dia bukan hanya dekat dengan Anda, Dia ada di dalam Anda. Jadi bukalah telinga Anda, bukalah hati Anda, bukalah tangan Anda. Karena begitu Anda mengenalinya sebagai pribadi, Anda tidak akan pernah puas lagi dengan agama yang tanpa kuasa. Nomor 2, nafas penciptaan. Roh Kudus dalam kitab Kejadian. Sebelum ada nabi, sebelum ada mujizat, bahkan sebelum ada terang, Roh Kudus sudah ada di sana. Bukalah Alkitab Anda pada ayat kedua, bukan Keluaran, bukan Mazmur, tetapi Kejadian 1:2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Renungkan hal itu. Sebelum ada bentuk, suara, atau struktur, Roh sudah ada. Sebelum satu kata pun diucapkan, Dia melayang. Sebelum suara Allah mengguntur, Roh itu melayang. Dia tidak datang terlambat ke dalam cerita. Dialah pusat dari cerita itu. Roh Allah bukanlah fenomena perjanjian baru. Dia adalah napas kekal Allah yang aktif sejak permulaan. Ketika Allah berkata, "Jadilah terang," Roh itulah yang mewujudkannya. Setiap kali Allah berbicara, Roh bergerak. Setiap kali Allah menyatakan kehendaknya, Roh melaksanakannya. Itulah perannya. Dia mengaktifkan apa yang Allah firmankan. Dia mengambil firman Allah dan menghembuskannya menjadi kenyataan. Lalu ketika Allah membentuk Adam dari debu tanah, apa yang Dia lakukan selanjutnya? Kejadian 27 berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Napas itu bukan sekedar udara, itu adalah roh. Kata Ibrani yang digunakan adalah ruah, kata yang sama untuk angin, napas, dan roh. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah alasan mengapa Anda hidup. Dia tidak hanya terlibat dalam keselamatan Anda, Dia terlibat sejak penciptaan Anda. Anda bukan hanya daging dan darah, Anda dihidupkan oleh napas Allah, dan roh yang sama itu masih menopang hidup Anda sampai hari ini. Biarkan ini meresap. Roh yang melayang di atas kekacauan, kini melayang di atas kekacauan Anda. Roh yang membawa keteraturan dari yang tak berbentuk, dapat membawa keteraturan ke dalam pikiran Anda, keluarga Anda, dan emosi Anda.
Roh yang mengembuskan kehidupan ke dalam debu dapat mengembuskan kehidupan ke dalam situasi Anda yang mati. Roh yang sama yang memenuhi Eden ingin memenuhi Anda. Jadi ketika Anda merasa kosong, Dia mengerti. Ketika hidup Anda terasa gelap, Dia tidak takut. Ketika segalanya terasa tanpa bentuk dan hampa, Dia tidak lari. Dia melayang. Roh Kudus tidak membutuhkan titik awal yang sempurna. Yang Dia butuhkan hanyalah izin untuk bergerak. Nomor 3, api dan puasa. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Anda pernah melihat api itu. Anda pernah membaca tentang kuasa itu. Tetapi tahukah Anda bahwa jauh sebelum Pentakosta, Roh Kudus sudah bergerak dalam api, dalam angin, dan dalam kuasa. Perjanjian Lama penuh dengan jejaknya. Namun inilah perbedaannya. Dalam Perjanjian Lama, Roh datang ke atas manusia. Dalam Perjanjian Baru, Dia masuk ke dalam manusia. Dulu hadiratnya bersifat sementara, sekarang bersifat permanen. Mari kita lihat beberapa contoh. Yusuf, Kejadian 41:38. Fir'aun berkata, "Mungkinkah kita menemukan seorang seperti dia yang penuh dengan roh Allah?" Yusuf bukan hanya menafsirkan mimpi, dia membawa roh itu. Musa, Bilangan 11:17. Allah mengambil sebagian dari roh yang ada pada Musa dan memberikannya kepada 70 tua-tua. Roh itu memampukan mereka untuk memimpin, membedakan, dan menghakimi. Musa tahu bahwa bukan kecerdasan yang memimpin umat, melainkan roh. Bezalel, Keluaran 31:3. Allah memenuhi dia dengan roh Allah, dengan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan berbagai keahlian untuk membangun kemah suci. Ya, Roh Kudus bukan hanya memberdayakan pengkhotbah, tetapi juga seniman, pembangun, dan perancang. Samson, Hakim 14:6. Roh Tuhan berkuasa atas dia, sehingga ia merobek singa itu. Kekuatan Samson bukanlah kekuatan alami, itu supranatural. Ketika roh datang ke atasnya, musuh pun gentar. Daud, 1 Samuel 16:13. Sejak hari itu dan seterusnya, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud tidak menghadapi Goliat hanya dengan batu, dia menghadapinya dengan roh. Elia dan Elisa memanggil api dari langit, membangkitkan orang mati, membelah sungai, bukan karena kepribadian atau karisma, melainkan oleh roh Allah yang hidup. Namun inilah poin pentingnya. Setiap kali roh datang, itu bersifat sementara. Untuk satu musim, satu tugas, satu momen. Itulah sebabnya Daud berseru dalam Mazmur 51, "Janganlah mengambil roh kudusmu dariku." Karena pada waktu itu, roh bisa pergi. Tetapi Allah membuat sebuah janji. Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yoel 2:28. Bukan hanya nabi, bukan hanya imam, bukan hanya raja, tetapi semua manusia. Dan janji itu menjadi kenyataan pada hari Pentakosta. Kita akan sampai ke sana. Tetapi lihatlah ini, bahkan sebelum ada gereja, sebelum ada bahasa roh, sebelum Kisah Para Rasul pasal 2, roh sudah bekerja. Dia selalu menjadi kuasa di balik rencana Allah. Dan jika dia memberdayakan manusia yang rapuh pada waktu itu, dia juga dapat memberdayakan Anda sekarang. Nomor 4, Yesus dan Roh Kudus, kemitraan yang sempurna. Mari kita luruskan satu hal dengan sangat jelas. Jika Yesus membutuhkan Roh Kudus, maka Anda juga membutuhkannya. Biarkan itu meresap. Yesus adalah anak Allah, tanpa dosa, kudus, penuh kebenaran. Namun ia menunggu,
Ia tidak mulai menyembuhkan, ia tidak mulai berkhotbah, ia tidak memulai pelayanannya sampai Roh Kudus turun ke atasnya. Lukas 3:22 memberitahu kita bahwa pada saat baptisannya, Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa tubuh seperti burung merpati. Dan segera setelah itu, Lukas 4:1 berkata bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus meninggalkan sungai Yordan dan dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Bukan hanya dipenuhi, tetapi dipimpin. Lalu apa yang terjadi? Lukas 4:14 berkata, Yesus kembali ke Galilea dalam kuasa Roh. Apakah Anda melihat polanya? Dipenuhi, dipimpin, lalu diperlengkapi dengan kuasa. Yesus tidak melakukan satu pun mujizat sebelum Roh turun ke atasnya. Penyembuhan, pembebasan, tanda dan keajaiban bukan dilakukan semata-mata oleh keilahiannya, tetapi melalui Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10:38 berkata bahwa Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa, dan ia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jika Yesus sendiri bergantung pada Roh Kudus, bagaimana mungkin kita mencoba mengandalkan logika, talenta, atau rencana kita sendiri? Ia sedang memberi teladan kepada kita, bukan kemandirian, melainkan ketergantungan. Yesus berjalan bersama Roh setiap hari. Ia tidak mengambil langkah tanpa Roh. Ia tidak mengucapkan kata tanpa Roh. Dan sekarang ia menawarkan Roh yang sama kepada Anda. Yohanes 16:7 berkata, "Adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Apakah Anda menangkap itu? Yesus berkata, "Lebih baik aku pergi supaya Roh datang." Banyak orang Kristen berharap Yesus secara fisik berjalan di samping mereka. Tetapi Yesus berkata, Anda lebih beruntung memiliki Roh di dalam Anda daripada aku di samping Anda. Pikirkan hal itu. Roh Kudus bukan cadangan bagi Yesus. Dia adalah rekannya, dan dia ingin menjadi rekan Anda. Jika Anda mencoba mengikuti Kristus tanpa pertolongan Roh, Anda sedang menghadapi peperangan supranatural dengan senjata alami. Yesus tidak datang hanya untuk mengampuni Anda. Ia datang untuk memenuhi Anda. Ia tidak hanya mati supaya Anda bisa pergi ke surga. Ia bangkit supaya surga bisa tinggal di dalam Anda. Anda tidak pernah diciptakan untuk hidup selamat, tetapi terjebak. Anda tidak pernah diciptakan untuk hidup diampuni, tetapi tanpa kuasa. Yesus memulai pelayanannya dengan Roh Kudus. Mengapa Anda mencoba memulai pelayanan Anda tanpa Dia? Nomor 5, hari ketika segalanya berubah, Pentakosta dan kelahiran kuasa. Inilah momen ketika semuanya berbalik, momen ketika gereja dilahirkan, momen ketika janji menjadi kuasa. Kisah Para Rasul pasal 2, Pentakosta. Jangan membacanya seperti buku sejarah, bacalah seperti cermin, karena apa yang terjadi saat itu masih mungkin terjadi sekarang. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Angin, api, bahasa, keberanian, kuasa. Ini bukan bisikan, ini adalah invasi dari surga. Dan ini bukan hanya untuk para murid,
Ini untuk siapapun yang mau menantikannya. Orang-orang di ruang atas itu bukan pahlawan rohani. Mereka adalah pria dan wanita biasa yang menunggu, berdoa, dan lapar akan Allah. Dan apa yang mereka terima? Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Petrus, orang yang sama yang menyangkal Yesus 3 kali, berdiri dengan api di dalam tulangnya. Ia berkhotbah 1 kali, dan 3.000 orang bertobat. Apa yang berubah? Roh Kudus. Sejak hari itu, gereja bukan lagi sekadar bangunan. Gereja menjadi sebuah gerakan. Orang percaya berbicara dengan berani. Setan diusir. Orang sakit disembuhkan. Injil menyebar ke kota-kota dan bangsa-bangsa. Bukan melalui strategi, tetapi melalui orang-orang yang dipenuhi roh. Mereka tidak memiliki panggung. Mereka tidak memiliki mikrofon. Mereka tidak memiliki media sosial. Tetapi mereka memiliki Roh Kudus, dan itu sudah cukup. Kisah Para Rasul 17:6 berkata bahwa mereka membalikkan dunia, bukan karena karisma, tetapi karena kuasa. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Artinya Anda tidak perlu menunggu kebangunan rohani datang ke kota Anda. Andalah kebangunan rohani itu. Artinya, Roh Kudus bukan hanya untuk gedung gereja. Dia untuk dapur Anda, mobil Anda, sekolah Anda, dan pekerjaan Anda. Artinya, Pentakosta bukanlah peristiwa 1 kali. Itu adalah awal dari sebuah gaya hidup. Roh Kudus tidak datang hanya untuk memberi Anda momen emosional. Dia datang untuk memberdayakan Anda menjalani sebuah misi supranatural. Jadi, tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah Anda sudah puas dengan keselamatan tanpa kuasa? Apakah Anda menerima Injil tetapi menolak api? Karena Yesus tidak berkata, "Kamu akan diampuni." Dia berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Dalam Kisah Para Rasul 1:8, janji itu bukan hanya untuk mereka pada waktu itu. Janji itu untuk Anda hari ini, sekarang juga. Nomor 6, Roh di dalam Anda, bagaimana Dia memimpin, berbicara, dan mengajar. Roh Kudus tidak datang hanya untuk mengunjungi Anda pada hari Minggu. Dia datang untuk tinggal di dalam Anda, berbicara kepada Anda, berjalan bersama Anda, dan memimpin setiap langkah Anda. Anda tidak dipanggil untuk memecahkan hidup sendirian. Anda telah diberi seorang penuntun, dan namanya adalah Roh Kudus. Roma 8:14 berkata, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah." Apakah Anda mendengarnya? Dipimpin, bukan didorong oleh emosi, bukan ditarik oleh perasaan, bukan diseret oleh ketakutan, dipimpin oleh Roh. Jika Anda merasa bingung, kewalahan, atau terjebak, itu bukan karena Allah menjadi diam. Itu karena Anda terlalu terhubung dengan semua suara lain kecuali suaranya. Roh Kudus berbicara. Dia tidak berteriak untuk bersaing dengan kebisingan. Dia berbisik kepada mereka yang mau mendengarkan. Yohanes 16:13 berkata, "Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Apakah Anda menginginkan kejelasan? Anda membutuhkan Roh. Apakah Anda menginginkan pembedaan? Anda membutuhkan Roh. Hikmat, waktu yang tepat, pengertian, peringatan, damai sejahtera, teguran, dan arah. Semuanya mengalir dari hubungan dengan Roh Kudus. Dia memimpin Anda melalui damai. Dia berbicara melalui teguran. Dia meneguhkan melalui firman. Dia mengoreksi dengan kelembutan. Dia mengajar Anda kebenaran, bukan hanya informasi, tetapi pewahyuan.
Roh Kudus adalah pengajar batimiah Anda, penuntun Anda, pelindung Anda, dan penolong Anda. Dia tidak jauh, dia tidak diam, dia lebih dekat dari napas Anda sendiri. Tetapi inilah kuncinya, semakin Anda taat, semakin jelas suaranya. Roh Kudus tidak berbicara lebih keras kepada orang yang memberontak. Dia berbicara lebih jelas kepada orang yang berserah. Itulah sebabnya sebagian orang percaya berjalan dalam damai, bahkan di tengah kekacauan. Itulah sebabnya sebagian orang tahu kapan harus berkata ya dan kapan harus pergi. Itulah sebabnya sebagian orang dapat membedakan kebohongan, sementara yang lain terjebak olehnya. Bukan karena mereka lebih baik, tetapi karena mereka mendengarkan. 1 Korintus 2, 10-12 berkata bahwa Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang dalam dari Allah. Hal-hal yang tidak dapat ditemukan oleh pikiran manusia dengan sendirinya. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk hidup berdasarkan naluri. Anda dimaksudkan untuk hidup berdasarkan keintiman dengan Roh. Dan ketika Anda melakukannya, tiba-tiba Alkitab berbicara lebih keras. Tiba-tiba doa menjadi api. Tiba-tiba langkah Anda selaras dengan surga. Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda berjalan dengan tujuan. Nomor 7, karunia. Karunia roh supranatural untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita hancurkan sebuah kebohongan sekarang juga. Karunia-karunia roh bukanlah sesuatu yang aneh. Karunia-karunia itu tidak ketinggalan zaman. Dan karunia-karunia itu tidak diperuntukkan bagi segelintir orang saja. Karunia-karunia itu nyata, alkitabiah, dan karunia-karunia itu adalah untuk Anda. Roh Kudus tidak hanya menghibur Anda, Dia juga memperlengkapi Anda. 1 Korintus 12 mencantumkan 9 karunia supranatural yang diberikan oleh Roh, yaitu perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, iman, karunia kesembuhan, kuasa untuk mengadakan mujizat, nubuat, membedakan bermacam-macam roh, bahasa roh, dan penafsiran bahasa roh. Ini bukan trik. Ini adalah alat yang diberikan oleh Allah yang kudus untuk membergayakan umatnya. Mari kita perjelas. Karunia-karunia itu bukan tentang ego. Karunia-karunia itu tentang membangun. Karunia-karunia itu bukan untuk pamer. Karunia-karunia itu untuk membangun gereja dan menjangkau dunia. Roh memberikan kepada Anda apa yang Anda perlukan untuk melakukan apa yang Dia panggil Anda lakukan. Butuh keberanian untuk bersaksi, itu karunia. Butuh hikmat untuk berbicara kepada seseorang, itu karunia. Butuh pembedaan dalam peperangan rohani, itu karunia. Berhentilah berkata, itu bukan untuk saya. Jika Anda memiliki Roh Kudus, Anda memiliki akses kepada karunia-karunia-Nya. Namun disinilah kita sering keliru. Kita mengejar karunia dan bukan pemberi karunia. Kita menginginkan kuasa tanpa penyerahan. Kita menginginkan karunia tanpa buah. Itu bukan cara kerjanya. Allah lebih tertarik pada karakter Anda daripada karisma Anda. Itulah sebabnya buah roh dalam Galatia 5 sama pentingnya dengan karunia-karunia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karunia menunjukkan apa yang bisa Anda lakukan. Buah menunjukkan siapa diri Anda sedang dibentuk. Anda bisa bernubuat, tetapi apakah Anda berjalan dalam kasih? Anda bisa berbahasa roh, tetapi apakah Anda hidup dalam damai? Hidup yang dipenuhi roh bukan hanya keras. Hidup itu kudus. Tetapi jangan biarkan ketakutan menahan Anda. Sebagian orang menghindari karunia
karena penyalahgunaan atau tebinungan. Namun jangan membuang apa yang alkitabiah hanya karena orang lain menyalahgunakannya. Gereja mula-mula bergerak dalam karunia setiap hari. Itulah sebabnya mereka membalikan dunia. Kita tidak membutuhkan kuasa yang lebih sedikit. Kita membutuhkan kekudusan yang lebih besar bersama kuasa itu. Nomor 8. Jangan mendukakannya. Bagaimana tetap dipenuhi roh. Anda bisa memiliki karunia dan tetap mendukakan Roh Kudus. Anda bisa berkhotbah, menyanyi, melayani, menghadiri gereja, dan tetap berjalan dengan cara yang membungkam pribadi yang seharusnya memimpin Anda. Efesus 4:30 memberikan peringatan yang jelas. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Biarkan itu meresap. Roh Kudus bukanlah sebuah kekuatan. Dia adalah pribadi. Dan seperti pribadi lainnya, dia dapat berduka cita. Apa yang mendukakannya? Kepahitan, tidak mengampuni, gosip, kesombongan, iri hati, kecemaran seksual, hati yang keras, hidup yang mendua. Ketika Anda menolak tegurannya, ketika Anda membenarkan dosa, ketika Anda memilih kenyamanan daripada ketaatan, Anda mungkin masih diselamatkan, tetapi Anda tidak lagi peka, dan itu berbahaya. Karena Anda tidak dipanggil untuk hidup dengan teori, Anda dipanggil untuk berjalan dalam api. Dipenuhi roh bukanlah peristiwa satu kali, itu adalah penyerahan setiap hari. Efesus 5:18 berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam bahasa Yunani artinya terus-menerus dipenuhi. Sama seperti Anda tidak bisa hidup hari ini dengan napas kemarin, Anda tidak bisa berjalan dalam kuasa hari ini dengan pengalaman minggu lalu. Anda membutuhkan minyak yang segar, api yang segar, kepenuhan yang segar. Jadi bagaimana caranya tetap dipenuhi? Pertama, bertobatlah dengan cepat. Jangan bermain-main dengan dosa. Jangan membenarkannya. Jangan menyembunyikannya. Bawalah ke dalam perang dan biarkan roh membersihkan Anda. Kedua, taatlah segera ketika dia mendorong Anda. Taat bahkan ketika itu tidak nyaman, terutama ketika itu tidak nyaman. Ketaatan yang ditunda tetaplah ketidaktaatan. Ketiga, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Dia berdiam di dalam pujian umatnya. Penyembahan bukan sekedar lagu. Penyembahan adalah penyerahan. Dan roh bergerak di tempat ada penyerahan yang sejati. Keempat, berdoalah secara konsisten. Doa bukan ritual. Doa adalah hubungan. Berbicaralah dengan Roh Kudus. Mintalah dia memimpin keputusan Anda, mengubah hati Anda, dan membangunkan roh Anda. Kelima, jagalah suasana Anda. Anda tidak bisa hidup dipenuhi roh sambil terus-menerus dikelilingi hiburan, suara, dan lingkungan yang beracun. Suasana Anda memengaruhi urapan Anda. Mari saya berbicara dengan jujur. Alasan banyak orang Kristen merasa kering, kosong, dan tidak memiliki arah bukan karena roh meninggalkan mereka. Itu karena mereka berhenti mendengarkan. Mereka berhenti lapar. Mereka menjadi terlalu akrab dengan api dan lupa untuk menjaganya tetap menyala. Sahabatku, jangan mendukakannya. Jangan mengabaikannya. Jangan membungkamnya dengan dosa. Roh Kudus adalah hadiah paling berharga yang pernah Anda terima. Dan ketika Anda menghormatinya, mengikutinya, dan berjalan bersamanya, Anda tidak hanya akan hidup sebagai orang yang diselamatkan, tetapi sebagai orang yang diurapi. Kesimpulan, roh yang sama yang membangkitkan Yesus tinggal di dalam Anda. Biarkan saya meninggalkan Anda dengan kebenaran ini. Roma 8:11 berkata bahwa jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam Anda, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati
akan menghidupkan tubuh fana Anda oleh Roh-Nya yang diam di dalam Anda. Berhentilah sejenak, bacalah itu perlahan. Roh yang sama yang mematahkan kuasa maut atas Yesus, Roh yang sama yang melayang di atas penciptaan, Roh yang sama yang memenuhi para nabi, memberdayakan Yesus dan menyalakan gereja, sekarang tinggal di dalam Anda. Itu bukan gagasan puitis, itu adalah kenyataan. Anda tidak memiliki versi kecil dari Roh Kudus. Anda tidak membawa salinan cadangan dari kuasanya. Anda memiliki Allah sendiri yang berdiam di dalam Anda. Jadi apa yang menahan Anda? Ketakutan, keraguan, dosa, rasa malu? Roh tidak datang untuk bejana yang sempurna. Dia datang untuk bejana yang tersedia. Dunia ini sangat membutuhkan kebenaran, sangat membutuhkan kuasa, sangat membutuhkan kesembuhan. Dan Allah tidak sedang mencari selebritas. Dia sedang mencari orang-orang yang mau berkata, Roh Kudus, ambil seluruh hidupku, penuhi aku, pimpin aku, pakailah aku. Inilah momen Anda. Anda sudah cukup mendengar khotbah. Anda sudah cukup menghafal ayat. Anda sudah cukup lama mencoba melakukannya dengan kekuatan sendiri. Sekarang saatnya dipenuhi. Sekarang saatnya dipimpin. Sekarang saatnya hidup seolah-olah Roh Allah yang hidup benar-benar tinggal di dalam Anda. Karena memang demikian adanya. Continue. Và viết đúng số lượng từ và bằng tiếng Indonesia chuẩn.